Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat sehingga jauhkan dari virus corona. Jangan lupa kalian tetap memakai masker ketika keluar rumah ya. Nah, anak-anak yang hebat, anak-anak yang salih dan salihah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, yaitu hewan sahabatku, pembelajaran yang pertama. Namun, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, apakah kalian penyayang hewan? Ayo, kalian sayang hewan apa tidak? Ada yang sayang, ada yang tidak ya. Nah, sekarang apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Ada yang bisa menjawab? Nah, benar ya. Kalau ayam itu kan bertelur dan telurnya dimakan oleh manusia. Oh, benar. Dan sekarang bagaimana cara hewan berkembang biak? Ada yang bisa? Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana cara hewan berkembang biak. Nah, di situ ada gambar ASEAN. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya dijadikan sebagai makanan, simbol negara, dan dijadikan binatang peliharaan. Nah, di situ ada gambar gajah putih. Gajah putih ini ditemukan di mana saja? Ditemukan di Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Gajah putih ini anak-anak sangat mahal sekali. Kenapa? Karena orang yang memiliki gajah putih ini harus memiliki makanan yang khusus. Nah, sudah ya, ditemukan di mana? Di Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Nah, selanjutnya di sini ada ikan tuna. Ikan tuna ya. Ikan tuna adalah salah satu ikan paling dicari di negara lain. Seperti di mana? Ada di Jepang, di Amerika Serikat, dan di Uni Eropa. Jadi mana sangat dibutuhkan ikan tuna ini. Nah, selanjutnya ada burung takor. Burung takor ini hidupnya di mana? Di Malaysia. Sudah ya? Itu hewan-hewan di Asia Tenggara. Berapa saja, nanti kalian bisa mencari informasi lain di buku-buku yang lain. Nah, sekarang amatilah gambar hewan-hewan berikut ini. Silakan kalian amati ada hewan apa saja di gambar ini. Ada hewan sapi. Benar, ada ikan, ada ayam, ada ular, dan lain sebagainya. Nah, di sini bagaimana cara berkembang biaknya ini? Nah, di sini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Anak-anak, hewan itu berkembang biak dengan 3 cara. Yang pertama itu ada ovipar. Apa itu ovipar? Ovipar itu adalah bertelur anak-anak. Kemudian ada vivipar. Vivipar itu adalah melahirkan. Yang ketiga adalah ovovivipar. Bertelur sekaligus melahirkan, berarti kedua-duanya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu ovipar bertelur. Kira-kira di antara anak-anak ini ada yang mengetahui hewan apa saja yang bertelur? Benar, ada hewan ayam.
Salah satu contohnya itu adalah ayam ya. Hewan yang bertelur itu tidak mengandung dan tidak menyusui, hanya bertelur saja. Nah, sekarang kalau vivipar itu adalah melahirkan. Anak-anak ada yang bisa menyebutkan satu contoh hewan yang melahirkan? Benar. Salah satu contoh hewan yang melahirkan itu adalah hewan sapi. Hewan yang berkembang secara melahirkan itu anak-anak mengandung dan menyusui. Tadi kalau bertelur tidak mengandung dan tidak menyusui. Kalau yang melahirkan itu mengandung dan menyusui. Itu untuk hewan mamalia. Dan ciri-ciri lainnya anak-anak memiliki rambut di tubuhnya untuk mamalia darat. Rambut di tubuhnya ini bulu. Sapi punya bulu apa enggak? Punya. Nah, sekarang nanti kalian sebutkan hewan yang melahirkan itu apa, hewan yang bertelur itu apa. Sudah ya? Sudah bisa dipahami? Nah, selanjutnya yaitu ovovivipar, bertelur sekaligus melahirkan. Di sini ada contohnya, yaitu contohnya ikan paus. Nah, hewan ovovivipar itu yang bertelur sekaligus melahirkan itu bertelur, namun telurnya tidak langsung dikeluarkan anak-anak, tetapi berkembang biak di dalam tubuh induknya. Kemudian menetas di dalam tubuh induknya. Setelah menetas baru dikeluarkan. Nah, nanti kalian bisa mencari contoh ovovivipar juga ya. Dan selanjutnya di sini Bu Ihil akan membahas tentang ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Masih ingatkan negara ASEAN itu ada berapa negara? Benar. Negara ASEAN itu terdiri dari 10 negara. Ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, dan sebagainya. Nah, sekarang Bu Ihil akan bahas satu persatu. Kira-kira ini negara apa ya? Ada yang bisa menjawab? Negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam ini anak-anak dikenal dengan minyak bumi dan gas alam. Nah, sekarang di sini ada Filipina. Filipina ini sebagian penduduk yang tinggal di Filipina itu anak-anak dia bermata pencarian pertanian. Nah, beberapa produk unggulan yang diekspor ke negara lain itu anak-anak, yang pertama itu nanas, ada padi, ada kelapa, dan ada gula. Filipina itu penduduknya bertani. Salah satu yang dihasilkan oleh pertaniannya itu di bidang pertaniannya adalah nanas, padi, kelapa, dan gula. Selanjutnya di Indonesia. Indonesia ini merupakan sumber daya alam yang sangat kaya. Beberapa hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia yaitu mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Indonesia ya. Selanjutnya di sini ada Kamboja. Kamboja itu bermata pencaharian pertanian. Yang dihasilkan itu apa? Yang dihasilkan oleh negara penduduk Kamboja itu adalah padi dan karet. Bertani juga ya Kamboja itu. Nah, selanjutnya di sini ada Laos. Laos ini merupakan tetangga dari Kamboja. Jadi, mata pencahariannya juga pertanian anak-anak. Selanjutnya di sini ada Malaysia. Malaysia itu penduduknya itu ada di bidang pertanian, ada di pertambangan, dan ada di perindustrian. Gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak, sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional.
Nah, sama di Malaysia itu ada pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Ada 3 mata pencaharian ya. Kalau di Myanmar itu penduduknya adalah bertani. Namun ada juga yang berkebun dan ada pertambangan juga. Nah, salah satu yang sangat diunggulkan di Myanmar itu anak-anak, yaitu adalah padinya. Berarti pertaniannya itu sangat tinggi. Berarti penduduk Myanmar itu rata-rata orangnya itu bertani. Bertani apa? Bertani padi. Padi ya. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Nah, selanjutnya di situ ada Thailand. Negara Thailand ini penduduknya pertanian, penduduknya itu bermata pencaharian pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri. Padi merupakan yang paling besar di negara Thailand. Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini berkembang di berbagai sektor perekonomian. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya yaitu ada perhotelan, ada restoran, dan ada transportasi. Sudah ya. Hari ini belajarnya sampai di sini saja. Kalau ada yang masih belum paham, silakan kalian tanyakan. Dan kalau sudah paham, untuk tugasnya kalian kerjakan. Jangan lupa difoto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Kalau ke 6A nanti ngirim tugasnya ke Bu Ihil ya. 6B ke Pak Rosi, 6C ke Bu Azizah, dan 6D ke Bu Subaidah. Anak-anak yang mengirim tugas itu akan mendapatkan nilai tambahan dari wali kelasnya. Sudah ya. Bu Ihil akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.